Deja vu, sebuah istilah yang menggambarkan bila mana kita pernah mengalami atau melihat kejadian yang serupa yang sedang kita alami saat ini. Jadi ada seperti firasat tek gitu ya. Kok rasanya hatinya nggak enak atau perasaan pernah lihat gitu. Perasaan pernah mengalami momen seperti ini. Hal ini digambarkan seperti cepretan memori, emosi, ataupun vibe atau perasaan yang amat sangat serupa atau mirip. Kali ini kita akan mencoba membahas hal yang sangat menarik ini. Halo teman leha-leha profesional, jumpa lagi di Belajar Sambil Santai Aja. Yang mau sambil ngopi, boleh. Yang mau sambil klesetan, rebahan, selonjoran, juga boleh. Deja vu seperti sebuah firasat yang mengatakan kita pernah mengalami atau melihat sesuatu yang serupa atau sama persis. Kalau diibaratkan di film atau di komik itu seperti saat bangun membuka mata, tiba-tiba seolah kembali ke masa lalu. Banyak film yang bertema seperti ini. Mungkin itu tercetus atau mendapat ilham dari deja vu ini. Nah, mungkin saja hal inilah yang menyebabkan kebanyakan orang, termasuk saya, merasa bila mana ada perasaan deja vu, ini menjadi firasat akan adanya malapetaka ataupun hal-hal yang tidak mengenakan. Karena pada film, hal ini kita asosiasikan secara tidak sadar bila mana kita kembali masa lalu untuk menghindari atau merubah nasib sial atau kegagalan atau hal buruk yang telah terjadi gitu ya. Jadi deja vu kita asosiasikan dengan bad sign atau danger, bahaya, ada tanda bahaya, kayak alarm pemadam kebakaran. Ada beberapa teori yang mencoba untuk menjelaskan apa sebenarnya deja vu ini. Yang pertama adalah teori siklus. Hal yang lama berulang kembali. Layaknya seperti fashion ataupun film. Ada beberapa mode-mode atau model yang terkenal di zaman dulu kembali lagi diterapkan di zaman ini. Hal tersebut juga bisa mempengaruhi baik dari segi visual, pendengaran, penciuman, dan yang paling kuat tentu saja emosi, feel yang kita rasakan itu ya. Misalnya pada saat kita melihat sebuah film, kita akan merasa kok rasanya saya pernah melihat film seperti ini gitu ya. Vibe-nya itu sama, seperti melihat seseorang kok mukanya mirip seperti ini, atau misalnya main sebuah video game ini kok hampir persis dengan yang sebelumnya gitu ya. Itu bisa karena memang ada unsur yang sama ataupun perasaan kita seolah mengenang memori-memori yang pernah terjadi atau kita sudah rasakan di masa lalu. Teori yang kedua adalah mengaitkannya dengan spiritual, yaitu adalah sebagai alarm dari Tuhan atau Yang Maha Kuasa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing untuk mengingatkan kita untuk melakukan evaluasi diri. Jadi ya ini sama seperti yang saya katakan awal, itu dianggap sebagai tanda bahaya. Apakah yang kita lakukan benar? Apakah sebentar lagi akan ada petanda hal buruk yang akan terjadi? Kita diingatkan atau diberi alarm atau kisi-kisi awal serangan fajar seperti itu ya. Teori ketiga hampir mirip dengan teori yang kedua, namun ini bukan firasat atau tanda terjadinya hal yang buruk, tapi sebagai tanda ini adalah chapter atau checkpoint baru dalam hidup kita. Sama seperti pada buku ada bab 1, kita pas lanjut ke bab 2, deja vu. Kok rasanya pernah mendengar seperti ini. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan pemahaman, kepercayaan tentang apa yang namanya takdir sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa atau Tuhan. Dan bila mana hal ini memang benar, sebagian takdir kita itu sudah ditentukan. Misalnya kita akan mengalami masalah tertentu, namun outcome-nya itu tergantung dari apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol, dan itu akan memberikan pilihan kita lanjut ke A atau pilihan B gitu ya. Sama seperti pada komik atau cerita yang memberikan pilihan-pilihan. Itu akan kita bahas topiknya sendiri di masalah tentang free will atau kehendak bebas. Ada beberapa deja vu yang pernah saya alami. Mungkin teman juga pernah mengalaminya. Yang pertama adalah saat melihat berita. Kita merasakan ada perasaan fenomena tiba-tiba kalau digambarkan itu seperti ada nyek gitu ya, kayak kita ditekan nyek gitu ya. Ada momen saat kita merasa rasanya saya pernah mendengar berita atau informasi yang seperti ini persis, misalnya pelakunya dan lain-lain. Yang kedua adalah saat melihat pemandangan atau gedung yang sebenarnya baru pertama kali kita lihat. Misalnya saat diterima di kantor baru, tempat kerja baru, pada saat dikenalkan dengan orang-orangnya, kita merasa, wah ini kok feel-nya itu kayak deja vu banget gitu ya. Kayak merasa kita sudah ditakdirkan bahkan masuk ke kantor atau tempat kerja kita yang ini. Sama seperti misalnya pada saat berbisnis gitu ya,
dekorasi dan lain-lain. Nah, ini tiba-tiba, wah, cari tempat kok ini sesuai dengan kok rasanya pernah ketemu gitu. Apakah ini pernah kita alami di mimpi kita? Apakah ini bicara tentang teori law of attraction? Nah, ini penjelasannya sangat banyak, tapi menurut saya yang paling penting adalah apa dampak dari deja vu ini. Bila mana dampaknya buruk, kita harus merubahnya sedikit demi sedikit. Saya tidak mengatakan untuk perubahan drastis, untuk kita mencari pemahaman yang baru supaya hal ini tidak merugikan kita, tapi dapat menjadi hal yang menguntungkan, membangun, atau bahkan jadi alarm untuk kita melakukan introspeksi atau evaluasi diri gitu ya. Apa yang kita lakukan, apa hal besar yang ingin kita lakukan, sedang kita lakukan, akan kita lakukan. Deja vu yang paling sering kita alami berikutnya adalah deja vu melihat pemandangan alam gitu ya. Hanya awan, ya jalan dan sebagainya. Yang berikutnya hampir mirip dengan yang pertama, bisa masalah berita ataupun yang lain. Itu pada saat kita melihat konten sosmed gitu ya. Dan tentu saja deja vu ini berhubungan dengan informasi yang kita terima. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dari berbagai uraian yang sudah kita diskusikan barusan, deja vu itu merupakan area yang termasuk spiritual dan kenyataan. Hampir mirip dengan area mimpi gitu ya. Deja vu merupakan pengalaman pribadi yang tengah mistis atau spiritual yang sama seperti mimpi, akan berbeda dan bersifat subjektif orang tiap orang. Namun bila mana deja vu memberikan pemahaman atau perasaan, emosi, pikiran, jadi pikiran yang buruk, kita harus melakukan perubahan. Sama seperti ramalan, bila mana kita diramalkan sial, seret rezeki, sudah dapat jodoh, meskipun kita tolak secara pikiran, tapi mungkin perasaan dan bawah sadar kita terpengaruh seperti itu ya. Maka saran saya untuk deja vu, ambil sisi positifnya, gunakan sebagai pengingat untuk kita melakukan evaluasi diri. Apa yang telah kita lakukan, sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Atau mungkin yang sudah atau kita lakukan, dan yang tidak atau belum terpikirkan untuk kita lakukan. Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang harus ingin melakukan perubahan menjadi lebih baik, memiliki pemahaman yang baik akan hidup spiritual maupun jasmani. Hiduplah secara seimbang agar kita memiliki pertumbuhan yang baik dari hari kian hari. Sampai sini saja video singkat tentang deja vu. Bila mana ada yang ingin didiskusikan atau ingin dibahas atau menjadi topik bahasan di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Subscribe untuk dukung channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.